sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Indah sekali kalau pagi ini kita boleh memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom untuk peserta pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Pagi ini secara spesial saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu jika ada yang baru pertama kali hadir. Saya ingin menyapa Bapak Ibu secara istimewa, secara khusus. Jika ada yang baru pertama kali hadir, boleh saudara mengangkat tangan untuk kita boleh perkenalan. Ada di belakang satu, selamat datang ya. Ada lagi saudara, ada satu lagi ya, puji Tuhan. Selamat datang, ada di nursery room. Mari kita beri sambutan yang meriah. Welcome to the Happy Family Center. Selamat datang di gereja Happy Family Center, gereja dengan nama Keluarga Bahagia. Biarlah sungguh siapapun saudara yang hadir hari ini, walaupun dalam keadaan belum berbahagia, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita memiliki keluarga berbahagia. Amin. Termasuk bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum menikah atau single, lajang, saudara di dalam Kristus kita adalah keluarga-keluarga yang berbahagia. Sudah bulan Desember ini, Pak Hani sebagai gembala memberikan satu tema yang indah, yaitu round love. Kasih yang bulat, kasih yang utuh. Ya, logonya bisa dikeluarin, kasih yang tidak ada batasnya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini bulat, ya, tidak berujung saudara. Nah ini ya, the round love. Menggambarkan saudara satu keutuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasihnya yang penuh dicurahkan bagi manusia yang percaya kepada kita. Saudara, begitu penuh dan utuh dan sempurnanya, tidak bercacat kasih Yesus. Itu memampukan kita yang lemah, kita yang serba terbatas untuk bisa berbagi kasih. Amin. Biasanya saudara kalau kita memiliki sesuatu, kita hanya habiskan untuk diri kita sendiri. Tetapi saudara, begitu sempurnanya kasih Kristus. Seperti Yesus berkata kepada wanita Samaria di tepi sumur ini. Kalau engkau minum air dari sumur ini, air dari sumur menggambarkan apa yang ditawarkan dunia ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak pernah akan haus lagi. Amin. Bahkan air kehidupan itu dikatakan sudah begitu sempurnanya, sehingga akan memancar keluar dari dalam hidup kita. Kita bisa membaginya kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menjanjikan bukan hanya keselamatan bagi yang percaya. Keselamatan adalah anugerah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya percaya, terima dengan iman. Tetapi saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya sedang mengkhotbahkan secara beruntun saudara mengenai mahkota yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang berjuang dalam hidupnya sampai pada akhirnya. Saudara pasti selamat menerima hidup yang kekal jika kita percaya Yesus. Tetapi secara khusus bagi orang-orang yang sungguh memiliki satu kehidupan yang diperjuangkan sampai pada akhirnya, Tuhan menjanjikan ada 5 mahkota. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu saya berbicara, mungkin bisa dikeluarkan, berbicara mengenai mahkota kebenaran, ya, crown for believers. Mahkota yang disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Saya sudah berbicara 2 minggu yang lalu mahkota kebenaran. Saudara bisa lihat di website www.hfc.id ya. Saudara kalau lihat itu ambil yang bagian bawah, itu ada khotbah-khotbah hari Minggu yang sudah diupload. Saudara bisa dengar kapan saja ya, atau sudah bisa mendapatkan CD atau DVD khotbah. Saya sudah menyampaikan di bagian yang pertama ya, boleh keluarkan terus. Mahkota kebenaran, sudah nanti bisa lihat terus. Di dalam 2 Timotius pasal 4
ayat 1 sampai 8. Mahkota kebenaran terus. Ya, oke. Diberikan kepada setiap orang yang menantikan kedatangan Kristus. Tuhan menjanjikan mahkota kebenaran, the crown of righteousness, ya. Bagaimana sungguh ini diberikan kepada orang-orang yang rindu menantikan kedatangan Kristus. Dan yang kedua yang Tuhan janjikan adalah mahkota kemegahan. The crown of joy, mahkota sukacita. Itu diberikan kepada orang yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya terima keselamatan lalu pasif, tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita rindu keselamatan kasih yang begitu besar. Kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Kita bersaksi, kita membawa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Tuhan menjanjikan mahkota sukacita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Mari kita melihat dasar firman Tuhan. Saya akan menghubungkannya dengan subtema di bulan Desember, The Round Love ini. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita membaca 4 ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah bawa Alkitab, buka Alkitab saudara, ya, diharap semua bawa. Jika tidak, mari kita baca bersama-sama dari LCD ini. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota kemuliaan dijanjikan Tuhan akan memberikan kepada mereka yang rajin, siapa saja. Ini tidak terbatas berbicara hanya pendeta atau gembala, tidak. Nanti kita akan melihat kebenaran ini. Diberikan kepada mereka yang rajin dan setia. Menggembalakan kawanan domba. Itu jelas dicatat tadi di ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang surat yang ditulis oleh Petrus ini memang ditujukan terutama untuk para penatua, the elders, ya, tua-tua, bukan yang usianya tua, ya. Itu adalah satu istilah orang-orang yang dituakan, orang-orang yang sudah memahami pelayanan, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, lalu memberikan hidupnya sudah untuk boleh melayani orang lain. Lebih lagi, para penatua. Dikatakan sudah sekalian, Petrus menyebut dirinya pun sebagai teman penatua. Dia sendiri juga seorang hamba Tuhan. Dia menjadi saksi dari penderitaan Kristus. Dia menyaksikan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan Kristus, Petrus sempat menyangkal Yesus. Mendukakan hati Tuhan. Tetapi Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kedua. Kesempatan yang baru yang diberikan oleh Yesus.
dia meminta ampun, dia bertobat dan menerima panggilan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Saudara sekalian, dan Tuhan menjanjikan orang-orang seperti ini dikatakan akan memiliki kemuliaan. Lalu ditutup lagi di ayat yang keempat, ditekankan lagi. Apabila gembala agung, the great shepherd, pemimpin agung kita, kepala dari anggota tubuh Kristus adalah Tuhan Yesus. Amin. Gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan yang tidak dapat layu. Sebab ini dibandingkan dengan mahkota yang diberikan manusia di dunia ini. Jika saudara memiliki kemenangan tertentu, apalagi saudara konteks orang Romawi, jika mereka memenangkan satu pertandingan, mereka akan terima mahkota. Mahkotanya terbuat dari daun zaitun yang bisa layu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa mahkota kemuliaan yang kita akan terima kepada orang-orang yang menggembalakan dengan setia, dengan rajin. Terima mahkota kemuliaan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Tuhan merindukan. Untuk sungguh-sungguh kita memiliki karakter seperti yang dirindukannya. The round love. Kasih yang utuh. Kasih yang bulat. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak bersyarat. Yang pertama, mari kita melihat saudara, memiliki kasih yang menggembalakan. Coba kita lihat di ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Wow. Saudara-saudara sekalian, the flock of God. Kawanan domba milik Allah. Kata-kata ini penting sekali. Siapapun saudara, termasuk saya dan suami yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan domba-domba, harus menyadari saudara bahwa domba-domba itu bukan milik manusia. Amin. Tapi milik Allah sendiri. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Saya saudara hanya dititipi domba-domba oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh posesif. Merasa memiliki begitu rupa. Sebaliknya saudara, karena kita dititipi oleh gembala agung yang sudah memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita. Kita pun tidak boleh lalai. Harus penuh dengan tanggung jawab. Menjalankan tugas yang begitu mulia. Amin saudara. Mengingat saudara bahwa kita sendiri adalah dombanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan gembala agung. Pendeta besar yang punya jemaat yang mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Juga bukan gembala agung. Gembala agung saudara hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang harus menyadari bahwa dirinya adalah juga dombanya Tuhan. Saudara, kesadaran ini membuat kita tidak menyalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Tidak sembarangan, tidak seenak-enaknya memakai saudara sekalian kekuasaan dalam tanda petik yang Tuhan anugerahkan. Kepemimpinan yang Tuhan percayakan tidak disalahgunakan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat siapa yang dimaksud dengan gembala-gembala. Apakah ini hanya bisa diterapkan berbicara mengenai pendeta, gembala sidang? Kalau itu saudara, mungkin hari ini firman ini tidak cocok buat saudara. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, disadari atau tidak, setiap saudara yang sudah percaya kepada Yesus, dipercayakan Tuhan kawanan domba. Amin.
Amin. Wah, kayaknya masih ragu ini. Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara akan menjadi domba-dombanya Allah. Karena saudara sudah menjadi pengikut Kristus, sudah akan dipakai saudara untuk menjadi domba yang berjalan lebih depan dari domba-domba yang lain. Betul tidak? Ya. Kalau dombanya masih baru, oh ya nggak mungkin dia ditaruh di depan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Siapa yang ada pada saudara? Siapa yang ada pada kita? Di mana posisi saudara? Di mana posisi kita? Di mana posisi Anda? Saudara-saudara sekalian, domba-domba yang ada padamu bisa berbicara domba-domba di dalam keluarga. Betul? Saudara, kalau orang tua sudah percaya Yesus, saudara jangan cuma sibuk melayani di gereja, domba-dombanya sendiri, anak-anaknya berantakan. Bukankah itu bisa terjadi, sudah? Sering kita lihat. Iblis itu sangat keji, sangat licik. Begitu banyak sudah sekalian pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala. Menggembalakan domba-dombanya, banyak gerejanya, besar luar biasa. Tapi kok anak-anaknya enggak ada yang bisa jadi teladan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lupa. Gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Domba-domba di tengah keluarga kita sangat penting sekali. Anak-anak kita. Bu, kalau orang tua saya belum percaya, berarti buat saudara anak-anak yang sudah percaya Yesus, maka orang tua saudara menjadi domba saudara. Betul? Ini bukan berbicara siapa yang lebih tua. Tetapi saudara, ini berbicara siapa yang lebih rohani. Siapa yang lebih dulu mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya dan kakak di atas saya lebih dulu mengenal Kristus. Jiwa pertama yang saya bawa datang kepada Tuhan adalah mama saya sendiri. Mama saya sudah Kristen. Dari sejak saya belum dilahirkan sudah Kristen. Bahkan saya, saudara, waktu bayi dibaptis, ya, karena dari gereja Protestan. Tapi itu tidak menggambarkan bahwa mama saya sudah sungguh-sungguh, saudara, hidup baru. Dia pergi ke gereja, tapi tidak ada satu kehidupan yang baru. Sampai kemudian saudara, saya besar, kurang lebih ya, SMA, saya mengerti benar bahwa Yesus itu bisa masuk ke dalam hati. Menyelamatkan. Saya menginjili mama saya. Mama saya adalah jiwa yang pertama yang saya bawa, saya teguhkan hatinya datang kepada Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara, saya dan kakak saya harus menggembalakan domba. Domba yang baru di dalam keluarga, itulah mama saya. Satu demi satu kakak-kakak saya, kakak perempuan saya, kakak ipar saya, keponakan-keponakan saya. Saya kemudian kuliah, saya belum punya gereja. Tetapi Tuhan percayakan domba-domba. Saya juga belum menikah. Apakah untuk bisa menggembala harus menikah dulu? Tidak, saudara, kalau dalam konteks ini. Amin, saudara. Saya menjadi domba yang sudah berjalan lebih dulu. Tuhan mempercayakan saya bukan karena usia saya. Bukan karena pengalaman dalam hidup. Tetapi saudara, pengalaman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah domba-domba yang Tuhan percayakan dalam keluarga saudara? Bisa mertua saudara, betul tidak? Bisa suamimu, bisa istrimu. Mungkin di tempat ini ada istri yang suaminya masih jauh dalam Tuhan. Nah itu PR, dombanya masih tersesat. Saudara harus cari, harus doakan. Supaya Tuhan bisa bawa kembali sudah ke jalan yang benar. Amin. Domba-domba yang ada padamu.
Itu juga bisa ada di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang saya dan Pak Hani lakukan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan dalam gereja. Tetapi saudara, domba-domba itu juga bisa ada di tengah pekerjaan saudara. Seringkali kitalah yang mengotak-ngotakkan pelayanan. Oh, kalau gereja pelayanan, kalau pekerjaan gak ada pelayanan. Kalau di jalan gak ada. Itu sebabnya kenapa sudah kotak-kotak seperti itu membuat kekristenan kita tidak hidup. Kita hanya benar jadi Kristen pada waktu di gereja. Begitu keluar dari gereja, wah kita nggak beda sama orang dunia. Diserempet orang, ngamuknya sama. Bisa lebih heboh, bisa lebih keras. Di tempat pekerjaan, waduh bisa gebrak beja, bisa misu-misu orang. Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau saudara memahami tugas yang sangat penting ini, menyadari sudah bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita, menerima kita apa adanya dengan the round love. Kasih yang bulat, kasih yang utuh. Sudah susah, maka seharusnya kita juga mengamalkan kasih yang menggembalakan ini di seluruh aspek kehidupan kita, dimulai dari keluarga, dalam gereja, di tengah pekerjaan. Ada begitu banyak sebetulnya kesempatan yang Tuhan berikan. Ada calon-calon domba-domba yang Tuhan mau masukkan ke dalam kandangnya. Amin, saudara. Tuhan mau memakai setiap saudara di marketplace, dimanapun saudara berada. Tuhan mengutus, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Apakah Tuhan membatasi pergilah ke gereja? Jadikan semua orang gereja muridku. Enggak. Jadikan semua bangsa yang ada di tengah-tengah masyarakat, orang yang tidak kita kenal. Di tengah pekerjaan, orang yang bahkan mungkin membenci kita. Menganiaya kita. Mungkin mereka adalah calon-calon dari domba-dombanya Allah. Seperti Paulus. Amin, sudah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini membawa kita menyadari, oh ternyata tugas ini juga ada pada saya. Sehingga kita tidak hanya menuding, kok gembalanya begitu sih, kok dia begitu sih. Ketika tangan saudara tunjuk ke sana, 3 tunjuk sendiri, bagaimana dengan saya ya? Apakah saya sudah memiliki, mengamalkan, mempraktekkan kasih yang menggembalakan. Untuk anak-anak saya supaya mereka mengenal Tuhan. Untuk suami atau istri atau siapapun di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa menggembalakan mereka? Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, biar kita menggembalakan dengan benar, tidak asal-asalan. Menggembalakan tadi dengan penuh tanggung jawab. Menyadari sudah itu betul-betul adalah tugas yang sangat mulia. Mari kita lihat saudara sekalian, yang pertama, menggembalakan dengan benar. Ditulis saudara sekalian di ayat yang kedua. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Tidak dengan paksa. Kita enggak paksa orang saudara ya. Ayo kamu harus ke gereja. Harus pokoknya. Kau ke gereja tak kasih cepeceng. 100.000, oh mau ya 100.000-nya, tapi di gereja tidur. Kalau kamu enggak ke gereja, enggak tak naik no jabatanmu. Kalau kamu ke gereja, waduh kamu tak jadikan manajer. Waduh, enggak boleh saudara. Kita tidak boleh memaksa orang. Iman adalah datangnya dari dalam sini. Bagian kita adalah memberitakan Injil keselamatan. Nanti Roh Kudus akan bekerja dalam hati. Gak boleh dipaksa. Ayo tala, tak paksa kamu. Jangan saudara. Amin. Tuhan aja mengetuk pintu loh. Ketuk pintu. Artinya apa? Apa dia dobrak pintu? Ya. Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tidak ditulis, lihat aku mendobrak pintu dengan paksa. Itu pencuri, itu iblis tuh.
Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan itu begitu lembut. Diketuk terus sebulan, setahun, 10 tahun. Gak denger-denger ini, kupingnya sudah harus dikoreki terus. Bagian kita mendoakan, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Amin. Kalau cara yang indah, saudara hidup yang diberkati gak bisa, Tuhan pakai hajaran lah. Bisa kasih sakit sedikit lah, supaya aduh ada Tuhan ini ya. Kemarin jam 12 malam udah mau tidur ini. Saya terima WhatsApp dari jemaat. Bu, tolong doakan. Ini ada suami teman saya kena serangan jantung. Aduh, sudah minggu-minggu ini isinya kok jantung semua ya. 2 hari lalu ada hamba Tuhan lagi khotbah Natal, saudara, meninggal dunia, jatuh, bluk. Langsung mati. Ya. Kemarin saudara jebut, saya bilang sama Bapak, gimana ini? Saya bilang, saya perlu datang apa enggak? Saya telepon dulu nah. Waktu telepon, saya perlu datang, udah nangis. Ya udah datang. Jam 12 malam, sudah ditutup semua, udah digrendel semua ya. Sampai sana saudara sekalian, aduh saya disambut. Bu, ini kalau 5 menit aja telat, dokter bilang lewat. Istrinya berkata, Bu, suami saya ini baru 2 minggu ini mau ikut ke gereja, baru 2 minggu. Tapi udah bilang, saya kalau ke gereja, saya cuma mau denger firman tok, gak mau nyanyi, gak mau berdiri, gak mau persembahan, gak mau yang lain-lain. Ya enggak apa-apa, habis denger firman pulang. Ya. Ya gitu saudara, menggembalakan domba itu gak bisa paksa. Betul tidak? Kita mesti sabar. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Yang keras-keras hatinya, serahkan sama Tuhan. Gembala agung. Bagian kita adalah meminta Tuhan. Supaya orang-orang yang di dalam keluargaku, firman Tuhan berkata, 1 orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Amin. Tidak dengan paksa. Juga tidak dengan terpaksa. Ya terpaksalah. Ya habis ya apa ya. Tidak dengan terpaksa, dengan sukarela. Saya udah mau tidur sama Bapak nih, udah doa. Ya udah terpaksa. Ya ngantuk sih ngantuk ya, bangunlah, sukarela. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak dengan memaksa orang, kita juga tidak dengan terpaksa, sukarela. Kenapa sudah? Karena ada kasih yang bulat ini loh di dalam hidup kita. Yesus aja tidak terpaksa turun dari surga, masa dia ogah-ogahan. Ya terpaksa lah, habis disuruh sama Allah Bapa terpaksa. Apa ada ayatnya? Karena terpaksa. Tapi firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin saudara. Kasih selalu menjadi alasan yang indah. Kasih selalu menjadi jawaban saudara. Bagi segala sesuatu yang dirasa sangat berat. Kalau sudah motivasinya kasih, tidak ada yang berat. Kasih yang tulus membuat kita rela melakukan apa saja. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, saudara sekalian, firman Tuhan berbicara sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Amin. Di sini ada yang ngomong perintahnya Tuhan tuh berat. Berat ya jadi orang Kristen. Itu tanda bahwa kasih Kristus di dalam hidup kita belum bulat. Sudah kita harus mengingat apa yang disampaikan Yesus, satu peringatan, satu warning. Memasuki masa akhir zaman, kasih manusia jadi dingin. Kasih manusia itu sudah sekalian jadi tawar. Lihat orang sudah kecelakaan, lihat orang miskin, udah hatinya itu dingin. Nggak ada lagi tergerak-gerak, nggak ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jika kita mulai banyak mengeluh sebagai istri, sebagai suami, orang tua, anak, sebagai pelayan Tuhan rasa berat. Semua berat, datang gak boleh telat, berat gini berat, itu berat, pakai seragam ini berat. Itu sudah satu tanda bahwa saudara sedang kehilangan kasih. Amin. Kasih yang utuh, kasih yang bulat. Saudara sekalian, membuat apa saja yang kita lakukan tidak terpaksa, sukarela. Yang kedua dikatakan menggembalakan dengan benar. Kita lihat lagi saudara ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mau Bapak Ibu sebagai orang tua menggembalakan anak-anak itu bukan karepmu sendiri. Ya. Orang tua kadang-kadang sangat dominan. Saya lihat apalagi ibu-ibu di Asia ini, waduh, kalau punya anak saudara mau kawin dominan sekali. Sudah berapa kali saudara saya melayani pernikahan-pernikahan yang hampir tidak jadi nikah. Gara-gara orang tua dominan. Saya sampai mikir ini yang mau kawin tuh siapa? Yang mau kawin ini orang tuanya apa anaknya? Pokoknya kalau dia gak nurut sama saya batal. Waduh, ngeri sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar memahami. Menggembalakan domba-domba saudara sekalian di tengah keluarga kita. Tidak dengan kehendak kita sendiri. Tetapi dengan kehendak Allah. Amin. Berapa banyak anak-anak terpaksa harus kuliah. Tidak sesuai dengan kemauannya. Tetapi kemauan orang tua. Gengsinya orang tua. Kenapa kamu masuk jurusan itu nak? Memang kamu seneng ya? Terus dia lihat, itu tuh. Gitu jawabnya. Ya. Salah satu anak Asyir di tempat ini sudah sekolahnya perikanan. Sampai saya kaget, hah? Sekolah perikanan? Iya Bu. Waduh, ya apa? Ya dia senengnya ikan. Saya ya rasanya, nak kayak gak ada jurusan lain aja. Tapi dia seneng Bu sama ikan. Ya tak cari pergi ke IPB. Sekolah perikanan, wah jamin. Berarti firman Tuhan yang didengar, dikasih sama gembala, masuk. Satu lagi anak Asyir, laki, ganteng saudara. Bu, doakan Bu, anak saya mau sekolah masak. Waduh, sudah anak pertama, anak sulung, laki. Papa mamanya ini orang perusahaan semua, kerja-kerja punya jabatan semua. Mamanya dulu banker, ini papanya juga. Ini keturunan siapa ini Pak, tukang masak? Nggak tahu Bu. Ditanya bolak-balik, iya aku mau jadi chef. Ya sudah kita relakan, wah jempol. Amin. Menggembalakan sudah domba di tengah keluarga kita, setiap domba itu unik. Jangan pukul rata begitu aja. Nah, ini keluarga pendeta, harus keluarga kita pendeta KB. Waduh, belum tentulah. Ini keluarga dokter, harus dokter semua. Itu kayak keluarga saya dulu, ini kita pedagang toko emas, harus toko emas semua. Saya dulu juga dipaksa saudara buka toko emas itu. Saya ngomong sama koko saya, kalau koko paksa saya buka toko emas, saya bisa paksa koko kuliah lagi. Dia melongo saudara ya. Ya itu tuh, nggak mungkin koko kuliah ya bodoh. Kalau sana bilang tidak mungkin kuliah, sama seperti nyuruh saya untuk paksa buka buka toko emas. Bapak Ibu Saudara, setiap domba memiliki temperamen dasar yang berbeda. Amin. Saya pernah melayani seorang ibu yang mengeluhkan suaminya pasif, nggak mau berkembang. Gak mau dagang sendiri padahal Bu, mertua saya mau kasih modal. Dia maunya kerja sama orang terus. Saya mangkel udah tiap hari kalau gak ada sih Bu gegeran yang lain bertengkar. Suami saya tuh baik pol, sabar pol. Tapi itu
duitnya enggak banyak itu loh, kurang itu. Jadi saya, ya udah suaminya datang. Suaminya baik, pendiam. Ya, saya ajak bicara sendiri, Pak, Bapak, iya Bu, saya tuh kalau dagang sendiri, buka usaha, saya tuh bukan orangnya. Saya nggak bisa spekulasi, saya jantungan Bu, aduh nanti gimana kalau modalnya habis. Tapi kalau saya kerja sama orang, saya tuh tenang. Oh ya udah, ini tipe kalem saudara. Ini tipe kantoran ini, saya panggil sama nyonyanya. Ibu mau nggak kerja di kantor? Loh ya kalau kerja terus, oh nggak bisa, saya harus keluar-keluar, seorang marketing. Ya itu, gini aja Bu tukeran. Ibu di kantor, suami suruh marketing. Oh enggak mau kata istrinya, ya itu. Seperti ibu memaksa suami suruh keluar-keluar, suruh usaha, dagang, spekulasi kayak ibu. Ibu gak bisa toh melakukan apa yang seperti suami. Manusia itu unik, jangan dipaksa Bu. Ibu mau panjang umur, sehat suaminya mau. Ya udah, biarkan dia kerja begini. Kalau ibu paksa dia jantungan cepet mati Bu nanti. Setiap orang itu unik. Saudara punya anak 2 aja bisa beda. Anak kembar lu saudara bisa lain. Betul enggak? Lo kembar, ada yang 1 telur. Mukanya bisa persis, tapi bisa beda saudara kemauannya. Makanannya bisa beda. Saya punya keponakan, saudara punya anak. Dari kecil dikasih makan sama loh. Tapi heran sudah gede, gak bisa sudah. 1 totok banget makannya itu. Soun, miswa, bakmi, capcay, koloke, koloba. Yang gitu-gitu dah. 1 gak doyan. Satunya pasta, pizza, burger. Ya. Ayam gak suka saudara, ayam apa rebus itu, enggak doyan. Ayamnya apa? Ayam yang kayak Kentucky gitu. Bayangin mamanya sama, papanya makanannya lodeh, ya ikan bakar, benar saudara. Jadi saya bilang ini nurun siapa? Enggak tahu. Loh di sekolah juga jajanannya pisang goreng, enggak mau. Bapak Ibu saudara, setiap orang itu unik. Jangan jauh-jauh, saya punya pembantu saudara ya. Pembantu saya udah umurnya setua gereja ini. Mamanya lodeh, tempe, tahu, kangkung, tempe bacem makannya ya. Ikan goreng, anaknya enggak doyan. Anaknya makannya kepiting, udang, pizza, brownies. Loh kok bisa? Benar saudara. Makanya kalau saya nggak habis di sini, kirim sana. Senengnya keju. Padahal mamanya cium bau keju aja bisa mau muntah. Dari mana saudara? We don't know. Itu cuma bicara makanan, belum bicara saudara mengenai hobi, kesukaan, interest, temperamen yang berbeda-beda. Bakat yang beda-beda, talenta, karunia roh yang berlain-lainan. Ada anak sudah dari kecil, sudah senang gambar. Sudah senang main musik. Ya, ada yang lain gak senang, senangnya apa? Olahraga. Ya, itu ponakannya Pak Hani, perempuan. Waduh main ini tenis, basket. Persis kayak laki saudara ya mainnya ini. Masa kita bilang jangan, kamu gak boleh perempuan main tenis, harus menari itu loh. Ada orang tua juga anak lakinya pinter nari. Gak boleh, laki kok nari. Waduh. Setiap orang itu unik. Saudara-saudara sekalian saya juga belajar menggembalakan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehendak diri saya sendiri. Masing-masing sesuai dengan karunia roh. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Melayani konseling aja kasusnya bisa beda-beda. Betul saudara, semua lihat kasusnya. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita menggembalakan dengan benar. Yang ketiga menggembalakan dengan benar. Firman Tuhan berkata saudara di ayat 2 bagian terakhir. Jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Motivasinya bukan cari keuntungan sendiri. Tapi pengabdian.
Berapa banyak Bapak Ibu seringkali paksa anaknya harus kerja ini, harus kuliah ini. Di balik semuanya ada keuntungan diri sendiri. Kenapa Pak paksa anaknya jadi dokter? Ya nanti kalau saya sudah tua sakit enak toh. Ada yang ngopeni saya, gak usah khawatir ada dokter. Oh, berarti sudah motivasinya apa? Demi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata apa? Jangan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi pengabdian. Saya mengutip apa yang dikatakan Adam Clarke. Feed the flock, not fleece the flock. Berikanlah makan, gembalakanlah domba-domba, bukan mencukuri domba-domba. Dicukuri, diperes susunya, bukan. Gembala saudara kita lihat yang sempurna adalah model daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Lihat sudah, ini gembala yang benar. Bukan gembala upahan. Gembala upahan asal ada duit jalan, gak ada duit gak mau. Tetapi saudara sekalian, gembala yang baik tidak mementingkan diri sendiri. Tapi ada satu pengabdian. Amin saudara. Seperti saudara di tengah keluarga membesarkan anak-anak pengabdian. Gak usah sakit hati saudara kalau besok-besok anak tidak balas budi. Itu pengabdian. Saya baca saudara tulisannya Jack Ma kepada anaknya. Nah, saya tidak akan membebani kamu sebagai anak untuk balas budi. Silakan kamu boleh hidup dengan baik, hidup dengan mandiri. Wah luar biasa, tidak dibebani. Walaupun saudara sebagai anak jangan bilang, oh benar mulai hari ini aku enggak perhatikan orang tua. Salah itu. Kita orang Kristen firman Tuhan berkata hormati orang tua supaya hidupmu panjang umur dan bahagia. Tapi dari sisi orang tua enggak usah ngarep-ngarep. Amin sudah. Supaya saudara enggak usah kecewa, enggak usah pahit. Saya dengar saudara bisikan dari pengurus senior club. Banyak orang tua yang pahit saudara. Karena anaknya tidak memperhatikan mereka di masa tua. Bapak ibu saudara sekalian. Hari ini kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau saudara kita menjadi gembala yang baik. Mungkin orang yang sudah tua pada akhirnya harus menjadi domba-domba bagi anak-anak yang sudah dewasa. Saudara harus menggembalakan dengan baik. Mungkin tidak ada keuntungan saudara melihara orang tua yang enggak punya uang, sakit-sakitan. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Amin sudah. Kita melakukannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita lihat gembala model Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan, ku ajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi, orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Tidak memperhatikan diri sendiri. Paulus saudara sekalian demi memenangkan banyak jiwa. Saudara sekalian dia merelakan, dia tidak menikah, dia tidak punya anak. Dia berkeliling seluruh benua Asia kecil, dia jalani sudah. Dulu belum ada mobil apalagi pesawat. Sekali-kali dia naik kapal, sering mengalami karam. Kesusahan-kesusahan itu apakah membuat dia berhenti sudah memberitakan Injil. Seringkali dia dipukuli, dirajam batu.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berkata, dengan mencucurkan air mata aku melayani Tuhan. Ada pencobaan dari pihak orang Yahudi, berarti dari pihak dalam. Apalagi juga dari pihak luar. Ya, orang-orang yang mau membunuh dia. Tetapi saudara, dia adalah seorang gembala yang baik. Bukan karena keuntungan sendiri, tapi satu pengabdian. Demi terjadinya pertobatan kepada Allah, ini menjadi sasaran yang penting. Seharusnya kita tidak menghitung berapa banyak yang sudah kita berikan. Tetapi berapa banyak yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan apalagi yang masih bisa kita persembahkan bagi Tuhan dan sesama. Saudara pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan saya udah kasih ini, saya udah kasih ini. Apa yang Tuhan kasih kok saya doa gak dijawab? Seharusnya saudara kita tidak menghitung berapa banyak yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah lihat. Artinya apa? Kita gak usah ingat-ingat apa yang kita berikan. Amin. Sebaliknya saudara sekalian, kita mengingat apa yang sudah kita terima dari Tuhan begitu besar. Sehingga pertanyaan yang selalu kita harus berikan, Tuhan, apalagi yang masih harus saya persembahkan kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, jika kita memiliki satu motivasi melakukan apa saja yang terbaik, saya percaya satu kali saudara akan mendapatkan reward. Keuntungan, berkat yang sudah tidak pernah duga. Satu kali seorang tukang kayu yang sudah tua, dia minta pensiun dari perusahaan real estate. Dia ingin menikmati masa tua bersama istri, anak, cucunya. Menikmati saudara masa tuanya. Dia berpikir dia sudah menabung dan cukup dengan uang pensiun. Pemilik perusahaan tersebut sangat sedih karena dia sayang sekali sama tukang kayu ini. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena enggak bisa dihalangi, pemilik perusahaan ini berkata, baiklah, kalau begitu sebagai satu bukti pengabdianmu, buatkanlah saya sebuah rumah yang terakhir, rumah yang terbaik. Saudara, orang tua yang udah mau pensiun ini dia rasa ogah-ogahan. Ya, tapi karena enggak enak, dia terima. Pemilik perusahaan itu berkata, kamu bebas. Pakai kayu apa aja, bahan apa aja, buatlah yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh orang yang mau pensiun ini. Dia merasa bahwa pemilik perusahaan ini ngerjai dia. Ya, akhirnya dia kerja asa-asa saja. Dia hanya pakai barang yang biasa-biasa saja. Setelah rumah itu selesai, pemilik perusahaannya memberikan kunci kepada tukang kayu tersebut dan berkata, rumah yang engkau bangun yang terakhir, yang terbaik itu, aku serahkan, berikan kepada kamu. Itu hadiah dari kami. Gimana kira-kira saudara perasaan tukang kayu? Waduh, dia kaget. Kok nggak ngomong dari awal? Kalau ngomong dari awal ya orang keuntungan diri sendiri kan. Dia terkejut. Dia menyesal. Dia rasa malu. Itulah kualitas dirinya. Berapa sering kalau saudara kerjakan untuk diri sendiri, semuanya yang terbaik, nomor satu. Tapi kalau untuk orang lain, ojo api-api. Oh ini yang gompel, nah itu yang gompel kasih orang. Ini yang baik, ojo. Satu kali kalau ketuker, nah rasain loh. Saudara tukang kayu menyesal. Seandainya dia tahu bahwa itu punyanya sendiri, dia pasti akan mengerjakannya sebagus mungkin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempercayakan kita dengan domba-domba. Mari kita menggembalakan mereka dengan kasih yang benar. Amin saudara. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir kita lihat saudara. Tuhan mau sudah kasih yang bulat yang ada di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh bisa disaksikan oleh orang-orang sekeliling kita. Kasih yang menjadi teladan. Mari kita melihat itu di dalam
1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dalam hidup ini, kalau kita sudah diberi kepercayaan, apakah sudah sekian karena kita punya faktor usia, atau kita mungkin orang yang lebih tua, orang yang lebih berotoritas, memiliki kekuasaan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bukan hanya mau memerintah atas domba-domba Allah. Yesus menggambarkan sudah satu perbandingan perbedaan yang sangat mencolok antara pemerintahan dunia ini dengan sudah sekalian kerajaan Allah. Bagaimana sudah perbedaan itu? Mari kita lihat Matius 20 ayat 25. Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Kalau saudara lihat konteks Matius 20 ini. Dimulai dari seorang ibu Zebedeus. Datang sujud meminta sama Yesus. Pasti ini ada permohonan yang besar. Nanti saudara baca itu. Dia bilang sama Yesus begini. Yesus perintahkanlah. Waduh. Ya. Saudara kita ini dalam hidup ini suka perintah. Kadang-kadang ada orang. Bu Agnes, tolong kasih tahu, perintahkan dia. Saya waktu baca ini ingat, banyak yang kayak gitu. Bu, tolong ngomongin dia, perintahkan. Suami saya suruh gini-gini. Loh, ngomong sendiri itu loh suaminya ibu. Oh sama saya enggak nurut kalau Ibu Agnes yang ngomong, perintahkan. Waduh. Oh, ternyata bukan cuma Yesus yang suka diperintah-perintah. Gembala suka diperintah-perintah juga ini. Perintahkan Tuhan. Ya, supaya nanti anakku bisa duduk di kiri dan di kanan. Waduh, VVIP. Yesus berkata, aduh kamu gak usah ngurus itu. Itu adalah haknya Bapa di surga. Nah dari situlah Yesus memberikan pengajaran. Mengenai kamu ingin jadi terkemuka. Kalau pemerintah dunia pakai tangan besi, pakai kekerasan. Tetapi pengajaran Yesus berkata apa? Barang siapa mau menjadi besar harus menjadi pelayan, bukan bos. Amin. Saya belajar itu, belajar. Siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus jadi hamba. Siapa yang mau jadi besar, dia harus melayani. Wah. Yesus menjadi teladan hidupnya melayani dan penuh pengorbanan. Saudara lihat Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang. Bukan minta dilayani, firman Tuhan berkata. Tapi memberikan hidup nyawanya. Gembala yang baik. Sudah sekalian aplikasikan itu orang tua. Sebagai gembala domba-domba anak saudara. Sebagai pemimpin sudah punya domba-domba, pegawai-pegawai saudara. Siapapun orang-orang yang baru bertobat saudara juga adalah gembala bagi mereka. Firman Tuhan menasehati bukan hanya berkhotbah dan menasehati. Tetapi membagi kehidupan. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sharing life, not just sharing words. Tidak hanya kasih nasihat kamu harus begini, kasih perintah ini, berita ini. Tapi membagi kehidupan. Menjadi teladan bagi kita. Amin, sudah. Kesimpulan.
Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan bagi setiap kita yang rajin dan setia. Menggembalakan kawanan domba Allah. 2. Setiap kita yang sudah percaya Yesus dipercaya Tuhan. Memiliki kawanan domba yang ada pada kita. Apakah di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, masyarakat. 3. Tuhan merindukan the round love. Kasih yang bulat. Dalam wujud kasih yang menggembalakan. Tidak terpaksa, tidak main paksa, tapi sukarela. Menurut kehendak Allah. Tidak ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi pengabdian. Yang terakhir, Tuhan menghendaki the round love, kasih yang utuh dan bulat, dengan mempraktekkan kasih yang menjadi teladan bagi domba-domba yang dipercaya Allah bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.